Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan materi tentang estimasi parameter. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Daivani Putri Safira dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Akuntansi Universitas Pamulang. Halo semua, perkenalkan nama saya Delu Vanessa Putri dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Akuntansi Universitas Pamulang. Perkenalkan nama saya Jihan Ayu Tiara Ramadhani, Prodi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pamulang. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas mengenai estimasi parameter menggunakan sampel yang besar, di mana bila suatu populasi diambil sampel acak yang besar, maka statistik theta topi akan mempunyai distribusi normal, sehingga dapat ditransformasi menjadi distribusi normal standar. Dengan demikian, penentuan interval kepercayaan parameter memakai suatu nilai, yaitu nilai Z alfa per 2 yang diperoleh dari tabel distribusi kumulatif normal standar. Untuk beberapa derajat kepercayaan atau tingkat kepercayaan, nilai Z alfa per 2 dapat dilihat dari tabel tersebut. Di slide pertama terdapat pendugaan parameter mikro. Bila sampel diambil berukuran cukup besar dan dilakukan secara berulang, maka distribusi sampel rata-rata X bar akan mempunyai simpangan baku sigma X bar dengan ketentuan sebagai berikut. Sigma X bar sama dengan sigma X dibagi akar N dilakukan jika populasi tak terbatas, tetapi sigma X bar sama dengan sigma X per akar N dikali akar N populasi dikurang N sampel per N sampel dikurang 1 dilakukan jika populasi tersebut terbatas. Sehingga dengan demikian interval kepercayaan untuk penduga parameter mikro bila sigma diketahui yaitu P buka kurung X bar dikurang Z alfa per 2 dikali sigma X bar kurang dari mikro kurang dari X bar ditambah Z alfa per 2 dikali sigma X bar tutup kurung sama dengan 1 dikurang alfa. Selanjutnya, pada slide kedua terdapat pendugaan parameter proporsi atau dilambangkan sebagai P, di mana bila suatu populasi berukuran N mengandung jenis tertentu dengan proporsi P sama dengan X per N, dan pada populasi itu diambil secara berulang sampel berukuran N yang mengandung jenis tertentu dengan proporsi P theta sama dengan X per N, maka distribusi sampel proporsi P theta akan mempunyai rata-rata mikro P theta sama dengan P dan simpangan baku. Sigma P bar sama dengan akar P bar dalam kurung 1 dikurang P per N dilakukan bila populasi tak terbatas, tetapi sigma P bar sama dengan akar P bar dalam kurung 1 dikurang P per N dikali akar N populasi dikurang N sampel per N sampel dikurang 1 dilakukan bila populasi terbatas. Dengan demikian, interval kepercayaan untuk penduga P yaitu P buka kurung P bar dikurang Z alfa per 2 dikali sigma P bar kurang dari mikro kurang dari P bar ditambah Z alfa per 2 dikali sigma P bar tutup kurung sama dengan 1 dikurang alfa. Materi dan slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi pendugaan parameter beda dua rata-rata mikro 1 dikurang mikro 2. Jika kita ambil sampel dari dua populasi dan hitung rata-ratanya, maka selisih rata-rata sampelnya yaitu X bar 1 dikurang X bar 2 akan mengikuti distribusi dengan rata-rata sama seperti selisih rata-rata populasi yaitu mikro 1 dikurang mikro 2 dengan rumus sigma X bar 1 dikurang X bar 2 sama dengan akar dari sigma 2 per 1 per N1 ditambah sigma 2 per 2 per N2. Interval kepercayaan untuk pendugaan beda dua rata-rata mikro 1 dikurang mikro 2 bila mana sigma 1 dan sigma 2 diketahui adalah proporsi buka kurung X bar 1 dikurang X bar 2 dikurang Z alfa per 2 dikali sigma X bar 1 dikurang X bar 2 kurang dari mikro 1 dikurang mikro 2 kurang dari X bar 1 dikurang X bar 2 ditambah Z alfa per 2 dikali sigma X bar 1 dikurang X bar 2 sama dengan 1 dikurang alfa, dimana jika populasinya terbatas maka rumusnya sigma X bar 1 dikurang X bar 2 sama dengan akar dari sigma 2 per 1 per N1 ditambah sigma 2 per 2 per N2 dikali
akar N1 ditambah N2 dikurang N1 ditambah N2 per N1 ditambah N2 dikurang 1. Itu kalau populasinya terbatas. Tapi kalau populasinya tidak terbatas, rumusnya itu ada sigma X bar 1 dikurang sigma X bar 2 sama dengan akar dari sigma 2 per 1 per N1 ditambah sigma 2 per 2 per N2. Itu kalau populasinya tidak terbatas. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pendugaan parameter beda dua proporsi P1 dikurang dengan P2. Jika kita memiliki dua populasi dan masing-masing punya proporsi tertentu, lalu kita ambil sampel acak dari tiap populasi dan menghitung proporsi sampelnya, yaitu buka kurung P bar 1 dan P bar 2. Maka selisih proporsi sampelnya P bar 1 dikurang dengan P bar 2 dapat digunakan untuk memperkirakan selisih proporsi sebenarnya di populasi P1 dikurang P2. Untuk mengukur seberapa yakin kita dengan perkiraan itu, digunakan interval kepercayaan yang berbentuk generalnya, yaitu proporsi buka kurung P bar 1 dikurang dengan P bar 2 dikurang dengan Z alpha per 2 dikali sigma P bar 1 dikurang dengan P bar 2 kurang dari P1 dikurang P2 kurang dari P bar 1 dikurang P bar 2 ditambah Z alpha per 2 dikali sigma P bar 1 dikurang P bar 2 tutup kurung. Itu bentuk generalnya. Kalau untuk rumusnya, jika kita memiliki populasi terbatas, rumusnya itu yaitu sigma P bar 1 dikurang P bar 2 sama dengan akar dari P bar 1 buka kurung 1 dikurang P bar 1 tutup kurung per N1 ditambah P bar 2 buka kurung 1 dikurang P bar 2 tutup kurung per N2. Itu rumus populasi tak terbatas. Kalau populasinya terbatas, rumusnya itu yaitu sigma P bar 1 dikali P bar 2 sama dengan akar dari P bar 1 ditambah buka kurung 1 dikurang P bar 1 tutup kurung per N1 ditambah P bar 2 buka kurung 1 dikurang P bar 2 tutup kurung per N1 dikali akar dari tutup kurung N1 ditambah N2 tutup kurung dikurang N1 ditambah N2 tutup kurung per N1 dikurang N2 tutup kurung dikurang lagi N1. Itu rumus bila populasinya terbatas. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal berikut, yaitu dari populasi pegawai suatu perusahaan diambil sampel sebanyak 100 orang dan dicatat gaji tahunan masing-masing. Rata-rata gaji mereka adalah 30 juta rupiah dan simpangan bakunya adalah 6 juta rupiah. Tentukan pendugaan interval dengan kepercayaan 95% untuk menduga berapa rata-rata gaji para pegawai perusahaan tersebut. Diketahui N sama dengan 100 karena diambil dari 100 sampel. Terus diketahui juga X barnya adalah 30 juta dan simpangan bakunya adalah 6 juta. 1 min alfanya 95%, maka dapat disimpulkan bahwa alfa adalah 5%. Kita ubah ke dalam desimal yaitu 0,05 dan alfa min 2 nya 0,05 dibagi 2 sama dengan 0,025. Diminta untuk menentukan interval kepercayaan dengan rumusnya adalah P dalam kurung X bar dikurang Z min alpha per 2 dikali simpangan baku X bar kurang dari mu kurang dari X bar ditambah Z alpha per 2 dikali simpangan baku dikali X bar tutup kurung sama dengan 1 min alpha. Dari rumus yang sudah saya simpulkan sebelumnya, maka kita tinggal memasukkan angka-angka yang sudah kita ketahui nilainya, yaitu 30 juta dikurang Z 0,025 dikali 6 juta per akar 100 dikali mu dikali 30 juta plus Z
0,025 dikali 6 juta per akar 100. 30 juta dikurang 1,96. Nah, 1,96 ini kalian bisa lihat penjelasan teman saya sebelumnya pada slide ke pertama yang menjelaskan jika derajat kepercayaan berada pada titik 95%, maka Z alfa per 2-nya dapat disimpulkan bahwa memiliki nilai kepercayaan yaitu 1,96. Maka di sini kita tulis 1,96 ya teman-teman. Jika sudah mengetahui nilai Z 0,025, maka kita dapat langsung menghitung, yaitu 30 juta dikurang 1,96 dikali dengan 6 juta per akar 100 kurang dari mu kurang dari 30 juta ditambah 1,96 dikali 6 juta per akar 100. Nah, karena sisi kanan dan sisi kiri ini sama, maka kita menghitung salah satu aja teman-teman. Di sini 1,96 dikali 6 juta per akar 100 itu menghasilkan nilai 1.176.000. Karena sisi kiri dikurang, maka kita dapat mengurang 30 juta dikurang 1.176.000 yaitu 28.824.000, dan sisi kanan kita tambah, maka akan menghasilkan nilai sebesar 31.176.000. Dari nilai yang dihasilkan tersebut, maka artinya kita percaya bahwa 95% rata-rata gaji tahunan yang sesungguhnya dari pegawai perusahaan tersebut berkisar antara 28.824.000 sampai dengan 31.176.000 setahun. Kesimpulan dari materi berikut, statis data merupakan kumpulan fakta, angka, atau informasi yang dikumpulkan secara sistematis untuk dianalisis. Data tidak hanya berupa angka tanpa arti, melainkan memiliki tujuan tertentu agar dapat memberikan gambaran mengenai sesuatu fenomena, membantu menjawab pertanyaan penelitian, serta menjadi dasar dalam pengambilan keputusan dan penarikan kesimpulan. Dengan kata lain, data adalah bahan mentah yang melalui proses analisis akan menghasilkan informasi yang bermakna bagi penelitian maupun pengambilan keputusan. Terima kasih semua, semoga bermanfaat.